Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Ibu Ratna Diutami. Saya merupakan guru bimbingan dan konseling yang sekarang bekerja di SMA Negeri 1 Sagaranten, Kabupaten Sukabumi. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana pengaruh handphone bagi pelajar. Di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang tujuan layanan dari yang kita laksanakan pada kali ini. Yang pertama, peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian handphone. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan dampak positif dari penggunaan handphone. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan dampak negatif dari penggunaan handphone. Dan yang keempat, peserta didik mampu untuk menjelaskan bagaimana upaya atau cara yang mereka lakukan dalam menghindari hal-hal negatif dari dampak penggunaan handphone itu sendiri. Oke. Pengertian handphone di sini, handphone itu merupakan sebuah perangkat telekomunikasi elektronik yang mempunyai kemampuan dasar yang sama dengan telepon fixed line sehingga konvensional namun dapat dibawa kemana-mana dan tidak perlu disambungkan dengan jaringan telepon atau menggunakan kabel. Yang selanjutnya di sini kita akan ngebahas nih apa sih dampak positif yang dirasakan dari handphone itu sendiri. Yang pertama, mempermudah komunikasi tentunya. Jadi ketika kita menggunakan handphone ada hal-hal kemudahan yang kita rasakan, yaitunya salah satunya dengan berkomunikasi lebih gampang, tidak harus menggunakan uang koin ataupun kabel. Dan yang kedua, peran ini memang viral terutama bagi siswa yang relatif jauh rumahnya dari sekolah dan ada kendala transportasi. Yang ketiga yaitu mencari informasi iptek lewat internet. Jadi hal ini dimungkinkan dengan penemuan seri HP canggih generasi sekarang sudah 4G atau 5G yang memberikan kesempatan penggunanya untuk browsing internet lebih gampang melalui handphone. Dan yang keempat, memperluas jaringan persahabatan dengan mengakses jaring sosial. Jadi kita bisa berteman dengan orang-orang yang sebaya dengan kita atau lebih tua daripada kita atau lebih muda daripada kita dari berbagai macam negara. Tidak hanya Kabupaten Sukabumi saja, bisa kita berteman dengan orang-orang dari luar Indonesia seperti mungkin dari Afrika, Zimbabwe ataupun yang lainnya. Dan yang kelima yaitu mempermudah kegiatan belajar kita melalui handphone dilengkapi dengan fitur seperti dokumen viewer, ada Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, dan itu menjadi lebih gampang dalam kita melakukan kegiatan belajar. Dan yang selanjutnya itu membantu pelajar berlatih English conversation dalam format MP4 atau MP3. Dan yang selanjutnya yaitu menghilangkan kepenatan pelajar setelah belajar dengan mendengarkan musik ataupun video ataupun yang lainnya. Jadi banyak hal-hal positif sebenarnya yang bisa kita temukan saat kita menggunakan handphone itu sendiri. Nah, di sini juga selain ada dampak positif, pastinya ada dampak negatif. Jadi dampak negatifnya itu ada beberapa hal. Yang pertama, konsentrasi belajar bisa menurun. Itu tergantung dengan diri kita masing-masing. Kalau kita hanya fokus untuk main game, sukanya main game atau yang berhubungan dengan handphone, itu akan menurunkan konsentrasi kita, khususnya dalam bidang belajar. Dan yang kedua, mengganggu perkembangan anak. Kembali lagi, kalau kita tidak bisa mawas diri, tidak bisa menjaga diri, tidak bisa komit, tidak bisa mengendalikan diri kita dalam menggunakan handphone, maka itu akan mengganggu perkembangan kita dari segi mungkin emosi, belajar, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, pengeluaran menjadi bertambah. Tentunya kalau kita menggunakan internetnya yang banyak, pasti butuh kuota juga yang banyak, dan itu akan membutuhkan biaya yang banyak. Yang keempat, sangat berpotensi mempengaruhi sikap dan perilaku siswa. Jadi ada hal-hal negatif yang ditemukan ketika kita menggunakan handphone terlalu berlebihan. Salah satunya kita
akan mempengaruhi sikap dan perilaku kita terhadap orang lain. Yang kelima, rawan terhadap tindak kejahatan. Dan yang keenam, membentuk sifat hedonisme pada anak. Oke, jadi setelah dijelaskan bagaimana dampak positif, negatif, sekarang kita akan menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan para pelajar agar tidak salah memanfaatkan handphone. Yang pertama, profesionalisme. Yang kedua, peran serta orang tua dan masyarakat itu penting ya. Dan yang ketiga, kesadaran dari setiap pelajar itu sangat penting. Jadi dibutuhkan kesadaran diri saat menggunakan handphone itu. Dan yang keempat, pengetahuan pelajar tentang efek penggunaan handphone. Dan yang terakhir, adanya pelarangan penggunaan handphone di waktu-waktu tertentu. Nah, mungkin sekian dulu ya penjelasan Ibu. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan selanjutnya. Maaf kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.